Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aisyah Putri Damayanti, bisa dipanggil Ica selaku Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021 OSIS SMP Negeri 1 Bondowoso. Jangan lupa like, comment, and share di R7 Official. Ditunggu ya. Kalau ada program yang nggak terlaksana itu gimana sih Kak? Ya pasti di setiap kita kan cuma bisa merencanakan ya. Iya. Tapi kan kita nggak tahu bisa Ya, terlaksana atau tidak. Iya benar. Untuk itu sendiri saya pasti mengganti. Misal contoh buku ini sendiri. Oh iya. Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di R7 Official Garden Podcast. Dan saya Cheryl, kali ini saya akan berbincang santai bersama tamu yang sudah ada di samping saya. Tamu kali ini adalah Ketua OSIS dari SMP Negeri 1 Bondowoso. Langsung kita sapa aja, hai Kak. Hai, perkenalkan nama saya Aisyah Putri Damayanti, bisa dipanggil Ica, selaku Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021 OSIS SMP Negeri 1 Bondowoso. Oke, kalau kakak ini sebagai ketua OSIS ya? Iya. Kak, kalau boleh tahu gimana sih kok kakak bisa terpilih jadi ketua OSIS? Itu sistem pemilihannya di SMP 1 itu seperti apa? Ya karena ada virus corona jadi berbeda dari tahun sebelumnya. Semuanya itu dari online. Pertama itu membuat pamflet, yang kedua membuat video, ketiga debat sekaligus pemilihan yang disiarkan langsung di channel YouTube SMP Negeri 1 Bondowoso. Oh, oke. Kak, kalau pasangannya sendiri kayak wakil ketua OSISnya itu langsung berpasangan atau seperti kayak ketua OSISnya tuh nyalonin satu-satu gitu? Untuk tahun-tahun sebelum saya ya, itu sendiri-sendiri. Tapi untuk tahunnya saya itu berdua berpasangan. Jadi untuk saya pribadi ada 5 paslon. Oh. Jadi ada 10 orang. Iya. Satu paslon itu terdiri dari 2 orang. Ketua sekaligus wakil. Jadi semisal paslon 1, saya sendiri paslon 1, ketua sekaligus wakil saya itu langsung terpilih. Jadi paslon 1 sudah satu paket. Oke, apa sebelumnya memang sistem pemilihannya seperti itu Kak? Apa langsung memang berpasangan? Untuk sebelum-sebelumnya tidak sendiri, baru tahunnya saya. Oh, berarti kakak ini tahunnya udah berpasangan ya? Iya. Kenapa sih Kak kok dibuat berpasangan? Mungkin pembina OSIS ingin membuat organisasi OSIS itu dipimpin oleh ketua dan wakil yang dimana hubungannya udah erat. Jadi biar udah lebih akrab baik ya, ya. gitu. Oh, oke. Aku mau tanya nih Kak, kalau program kerjanya sendiri yang udah pernah kakak lakuin itu apa sih? Untuk program OSIS sendiri itu memang ada 6 program OSIS yang khusus dan udah dijalani dari OSIS sebelum-sebelumnya. Ada 6 program. Yang pertama adalah Pesta Demokrasi, yang kedua itu Kelas Meeting, Aksara, Smart Spasa, Peringatan Hari Besar, dan kegiatan lomba. Untuk saya pribadi saya tambahkan 3. Yang pertama adalah membersihkan musola setiap 3 bulan sekali. Contohnya mengepel ataupun menyapu dan mencuci mukena yang berada di musola. Dan setiap sebelum dan sesudah pembelajaran itu membersihkan kolong. Kan ada gitu orang-orang yang ditinggalin gitu ya. Oh, oke. Kalau semasa pandemi ini kan kita udah bikin program kerja, tapi kan ada juga yang tidak terlaksanakan karena kita kan sekolahnya daring. Itu cara kakak buat ngatasin itu gimana? Saya akan menjadi ketua OSIS Masa Bakti 2020 dan 2021 itu dari September tahun lalu. Oh iya. Untuk kelas meeting itu biasanya diadakan Desember sehabis ujian, ya ngisi luang waktu itu ada kelas meeting. Biasanya kalau Spasa sendiri itu mengadakan lomba futsal atau yang bersangkutan dengan olahraga itu sendiri. Tapi karena adanya virus corona, untuk masanya saya diganti oleh buku ini. Jadi kelas meeting itu diganti oleh membuat buku ini. Jadi setiap kelas itu bebas dari kelas 7 sampai kelas 9. Siapa nih yang mau buat cerita biar dijadikan buku. Tapi gak semuanya kan bebas nih dari kelas 7 sampai kelas 9. Tapi itu dipilih beberapa anak. Jadi dan dijadikan buku. Keterima di itu untuk menarik perhatian kan. Kalau
jujur saja kita sendiri kan kayak males gitu, udah banyak tugas, masih disuruh buat kayak ginian kan. Iya. Nah, jadi itu diinisiatifkan untuk yang menang nih 10 besar dibikin lomba jadinya ya. Jadi kan merasa tertantang. Iya, aku dapat ini gitu. Iya. Untuk bukunya ini ada 45 orang dan 5 teman. Kalau boleh tahu ini bukunya tentang apa, Kak? Temanya tentang bukunya? Yang dialami selama pandemi. Oh, boleh saya buka ya? Boleh. Susah. Bisa nih sampai 7 juga bikin ini buku terinspirasi dari situ satu. Sebelumnya udah pernah atau gimana? Udah pernah dulu karena kan ini kebetulan kan SMP 7 ini kan dengan kebersihan gitu. Jadi dulu kan juga ada Adiwiyata Mandiri dan agen lingkungan zaman now. Jadi kita bikin buku tentang itu. Itu kan ada agen-agennya masing-masing kan. Jadi ditulis di situ gitu. Untuk bukunya sendiri itu dibuat baru-baru corona ini atau udah lama? Udah lama sih sebelum adanya pandemi. Karena kan setelah adanya pandemi ini kan kegiatan juga udah gak ada kan ya. Jadi gak bikin buku lagi gitu. Ditunggu ya buat yang sekarang. Iya. Kak mau tanya ini kan. Tadi kan kakak udah nyebutin banyak program ya. Kalau ada program yang gak terlaksana itu gimana sih, Kak? Ya pasti di setiap kita kan cuma bisa merencanakan ya. Tapi kan kita gak tahu bisa terlaksana atau tidak. Iya benar. Untuk itu sendiri saya pasti mengganti. Misal contoh buku ini sendiri. Saya tidak ada pandangan ingin membuat buku tersebut. Saya pikir ya kelas meeting berarti olahraga gitu. Tapi dalam masa pandemi seperti ini kan tidak bisa memaksakan kan. Pak, untuk Desember tahun lalu sendiri itu kan masih belum masuk kan, baru akhir-akhir ini. Jadi saya berpikir untuk mengganti kelas meeting tersebut, membuat buku tersebut. Mengganti kegiatan yang sekiranya bisa dilakukan di rumah aja gitu ya. Kalau ini kan cuman nulis di WPS lalu dikirim kan. Oke, iya. Jadi tidak mengumpulkan kerumunan gitu ya. Benar. Kakak kan ketua OSIS-nya nih ya. Aku tuh pengen tahu kakak apa sih kok pengen jadi OSIS itu, apa yang membuat kakak tertarik ikut OSIS itu apa sih? Jujur awalnya saya tidak saya harus nih tidak seperti itu. Tapi tidak ambisius. Kan padahal banyak yang seperti itu. Tapi saya berpikir untuk gimana caranya saya ingin memajukan. Pasti setiap OSIS kan pengen memajukan gitu. Tapi untuk memajukan itu sendiri harus dipimpin oleh ketua yang sekiranya baik gitu. Siap. Iya benar. Saya sendiri merasa saya belum baik, tapi saya selalu mencoba gitu, untuk berusaha lebih baik. Jadi saya merasa tertantang. Oh gimana nih kalau saya nyaloni ketua OSIS? Dan alhamdulillah ternyata memang mungkin takdir Allah gitu ya. Jadi alhamdulillah keterima. Gimana rasanya kakak kepilih gitu jadi ketua OSIS? Ya pertamanya gak nyangka sih, soalnya kan banyak saingan gitu ya di antara banyak paslon. Saya merasa, masa saya gini yang menang. Tapi memang udah takdir gitu ya. Jadi alhamdulillah syukuri aja. Oh iya, oke. Kalau aku mau tanya kayak di SMP 1 itu kalau ada OSIS yang kayak bermasalah, itu gimana sih? Kalau ada OSIS yang bermasalah, lebih baik dipanggil orang yang bermasalah saja, tidak usah disangkut pautkan kepada yang lain. Jadi misal yang bermasalah ada dua belah pihak, dua belah pihak tersebut dipanggil, lalu ditanya dari kedua sisi, jangan cuma satu saja kan. Kita tidak tahu kalau kita ada masalah. Misal saya sama Kak Ceril itu bermasalah, gak mungkin dong saya yang bilang saya yang salah, gak mungkin. Jadi gimana caranya kita bisa mendengarkan dari kedua belah pihak tersebut. Jadi kita harus mencari apa yang dipermasalahin. Jadi mencari jalan yang adil untuk kedua belah pihak tersebut. Wah, jadi bisa berbagi ilmu nih ya. Kakak ini kelas berapa sih? Kalau saya sendiri kelas 9, udah mau pensiun. Sama. Aku juga mau pensiun. Seru ya kita udah ngomong-ngomongan santai. Seneng sih diundang. Iya, dan kita udah sampai di akhir video ternyata. Makasih Kak udah terima kasih kembali datang ke sini. Juga ini bukunya juga menginspirasi sih buat SMP Negeri 7 juga. Mungkin mau bikin buku. Ditunggu ya. Oke Kak, makasih ya udah datang. Terima kasih kembali. Kalian makasih udah nonton podcast kita.
Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye.